Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @namaguenan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Kesalahan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti klik saja etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa saja kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, salah satu teman saya yang bernama Jono mengajak saya untuk naik gunung. Karena saya memang suka hiking, akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Lagi pula selain jaraknya yang lumayan dekat dan tidak perlu modal begitu banyak. "Ada ceweknya?" tanyaku. Sejujurnya saya malas jika ada cewek yang ikut. "Bukannya apa-apa, hanya kurang serk aja gitu." "Ada Nan, lumayan buat nambah konsumsi," kata Jono sambil nyengir. Setelah saya menimang-nimang, "Oke lah, gue ikut Jon." Beberapa hari kemudian terkumpullah 7 orang dalam perjalanan kali ini. 5 laki-laki itu diantaranya saya, Jono, Ipul, Tatang, dan Karyo. 2 perempuan, Neneng dan Sari. Saya sudah sering naik bareng Jono dan Ipul, sedangkan yang lainnya ya baru kali ini. Singkat cerita, kami sampai di base camp pada tengah malam. Saat pagi harinya, jam 8, Jono pergi ke kantor untuk laporan simaksi. Setelah memanjatkan doa bersama, akhirnya kami mulai masuk jalur pendakian sekitar jam 9 pagi. Seperti informasi biasanya, Jono sebagai leader, Ipul sebagai navigator, dan saya sendiri sebagai sweeper. Pada awalnya perjalanan masih dibilang lancar dan masih ditemui kebun-kebun warga. Bahkan masih ada warga yang bekerja di ladangnya. Setelah beberapa lama berjalan, Jono menyuruh kita untuk berhenti dan berputar balik. "Kita salah jalan, putar balik." Setelah kita bertanya pada warga yang kebetulan lewat, akhirnya kita kembali ke jalan yang seharusnya. Jujur, saya belum merasa ada yang aneh di situ. Tapi kemudian Jono menghampiri saya yang berada di belakang. "Ada yang aneh, Nan." Saya kebingungan. "Aneh apanya?" Saya balik bertanya. "Gue juga belum tahu, tapi nanti kita tahu," ucapnya lalu balik lagi ke depan. Akhirnya kami mulai memasuki hutan. Jalanannya setapak dan menanjak, walau begitu masih terbilang mudah karena jalanan tersebut berbatu, macam seperti sudah dibuat untuk para traveler agar lebih mudah dalam pendakiannya. Sampai pos selanjutnya kita istirahat lama banget, bahkan kita sampai buka bivak karena dari pagi belum sempat sarapan. Akhirnya kita makan besar. Di sini kita ketemu 2 orang dari Jakarta, ngobrol dan ngopi sama mereka. Gak lama mereka jalan duluan. Salah satu dari mereka sempat berbisik ke saya, "Nanti kita bakal ketemu lagi di atas." Matanya sayu tapi tersenyum. Saya sih gak mikir yang aneh-aneh, toh nanti memang bakal ketemu lagi. Ya kalau nggak di pos selanjutnya atau di puncaknya gitu. Aslinya di sepanjang perjalanan saya sempat kesal sama satu anak cewek, dimana karena hal itu juga yang membuat saya kurang serk kalau ada cewek ngikut hiking. Tapi ya gak bakal saya ceritain. Kita fokusnya sama yang horor aja. Kita jalannya lambat, sebentar-sebentar istirahat. Tapi ada satu yang buat saya penasaran. Setahu saya Karyo sama Neneng itu gak deket waktu di lingkungan rumah, tapi kok bisa-bisanya mereka bisa deket selama perjalanan kali ini. Bahkan mereka itu selalu nempel macam perangko, tapi saya belum mikir yang macam-macam. Perjalanan yang dari awal kita prediksi akan sampai pos camp itu jam 6, malah meleset jauh. Bahkan ketika hari mulai gelap, kami baru sampai di pos 3. Jujur saya udah mulai gak enak saat itu. Banyak suara-suara yang jarang saya temui saat di kota. Di sini kita ketemu sama 2 orang Jakarta tadi. Jujur sepanjang naik kita cuma ketemu sama 2 rombongan. Pertama sekelompok anak muda yang udah jauh di depan, dan satu lagi ya 2 orang Jakarta ini. Padahal di bawah tadi lumayan ramai. "Tuh kan ketemu lagi," ucap orang Jakarta itu sambil nyengir.
Saya cuma tersenyum. Saya berkenalan dengan mereka. Yang ngomong tadi namanya Mas Eno, sedangkan yang satu lagi namanya Mas Parto. Kok baru sampai sini? Kita lupa ngebahas center, kata Mas Eno. Udah lama di sini Mas? Ya sejam lebih, sengaja nunggu kalian biar barengan, ucap Mas Parto. Oh gabung aja Mas, tawarku sama Jono ke mereka berdua. Akhirnya kita barengan nambah 2 personil. Gak selang lama kita jalan lagi. Sekarang posisi sweeper dipegang Mas Eno, sedang saya berada di depannya. Akhirnya perjalanan kali ini itu sangat lamban karena kita minim pencahayaan. Soalnya cuma ada 4 center, udah gitu medannya lumayan terjal. Tidak lama kami beristirahat kembali. Saat itu Jono yang ada di sebelah saya megang tangan saya sambil mukanya memberikan kode. Saya melihat ada sekelebat asap dari belakang tempat duduknya si Tatang. Saya cuma diem, gak tahu harus berbuat apa. Ayo jalan lagi, kata Mas Eno, tapi matanya menatap ke arah asap tersebut. Saya yang melihat perilaku Mas Eno sadar lalu berdiri. Ayo sekarang lanjut lagi, ucapku cepat. Namun Ipul merengek. Nan, badanku berat, bentaran lagi ya, kata Ipul. Saya akhirnya bingung antara kasihan dengan Ipul atau tetap melanjutkan perjalanan karena perasaan tidak enak. Namun hanya saya, Jono dan Mas Eno yang menyadari akan hal itu. Akhirnya kami istirahat sebentar, gak lama kami melanjutkan perjalanan. Baru beberapa langkah Ipul kembali lagi beristirahat. Beneran deh, berat banget ini, ngecamp di sini aja ya, kata Ipul dengan nada yang memelas. Jono menghampiri saya. Kasihan Ipul, kita camp di sini aja ya Nan. Leadernya itu dia, tapi malah minta saran ke saya. Lo lihat sendiri, tadi ada asap putih kan? Saya mengungkit masalah tadi. Kasihan Ipul tapi Nan. Saya berargumen. Tapi gak ada tanah datar di sini John. Jono memandang sekitar lalu kelihatan sedang berpikir. Tiba-tiba datang rombongan yang sedang turun gunung. Mas, poscamp masih jauh? Tanya Jono. Salah satu dari mereka menjawab. Wah 1 jam lagi Mas. Kalau kita ngecamp di sini kira-kira aman gak Mas? Orang itu diam sebentar, lalu bilang, sebaiknya jangan Mas, mendingan lanjut aja sampai pos camp. Kenapa Mas? Kali ini Mas Eno. Ya jangan aja, apalagi kalian sedikit, takutnya ada binatang buas atau hal lain, jawab orang itu. Akhirnya rombongan itu pamit untuk jalan, sedangkan saya dan Jono menimang-nimang keadaan. Lanjut apa gimana John? Jono cuma diam, tapi saya lihat ada kebimbangan pada raut wajahnya. Lalu dia menghampiri Ipul. Pul, beneran udah gak kuat? Ipul cuma anggukin kepala. Yaudah kita lanjut sampai ketemu tanah yang datar aja ya. Abis itu buka camp aja di sana, setuju? Tanya Jono ke kita semua. Kita semua mengiyakan pertanyaan Jono. Soalnya saya lihat jam juga sudah menunjukkan pukul 8 malam. Akhirnya dengan sisa tenaga kami melanjutkan perjalanan. Malam itu sepanjang jalan saya ngerasa gak nyaman sama keadaan sekitar. Kamu kenapa? Colek Mas Eno dari belakang. Tapi saya cuma gelengin kepala. Gak apa-apa bang. Saya tahu kamu ngerasa gak nyaman kan? Dia menepuk pundakku. Gak apa-apa, asal kita jaga sikap. Itu udah cukup kok. Lanjut Mas Eno lagi. Saya melanjutkan perjalanan lagi sampai dari kejauhan terlihat ada orang yang ngecamp. Terus kita menghampiri mereka. Mas, kita ikut camp di sini boleh? Tanya Jono. Salah satu dari mereka menganggukkan kepala. Boleh, silakan bang. Tapi ada kendala saat itu. Kendalanya adalah minimnya tanah datar di sekitar situ. Bahkan Mas Eno sama temennya bangun tendanya di samping jalan persis, di antara 2 pohon besar dan tanahnya nggak rata. Setelah tenda terbangun, kami sempat masak-masak untuk makan malam. Waktu jam 10, semuanya masuk tenda kecuali saya dan Jono. Sedangkan Mas Eno dan Parto menyalakan kompor di dalam tenda, tapi pintu tendanya ditutup. Kita bikin kopi dan ngerokok bareng. Waktu kita ngobrol, jujur banyak banget gangguan. Apalagi suara-suara yang begitu jarang terdengar oleh saya, seperti suara hewan tapi kok bikin saya merinding gitu. Sampai kemudian Jono izin masuk tenda dan meninggalkan saya sendirian. Beberapa menit kemudian saya masuk tenda yang kecil. Tapi tenda itu sudah terisi 4 orang yaitu Jono, Ipul, Tatang sama Sari.
Kalau saya ikut masuk ya sempit dong. Akhirnya saya masuk tenda yang lebih besar. Isinya ada saya, Karyo dan Neneng. Tapi terlalu lega. Saya selama hiking gak pernah bawa sleeping bag. Saya tidur cuma pakai kaos kaki, celana panjang, jaket dan sarung. Itu sudah cukup. Mungkin karena saya berasal dari sebuah desa di pegunungan, jadinya dingin itu ya udah hal yang wajar. Saya lihat Karyo dan Neneng udah mepet banget. Bahkan mereka udah bisa dibilang pelukan. Akhirnya saya tidur memunggungi mereka. Kepala dan kaki saya masuk dalam sarung macam orang kedinginan. Mungkin karena hal itu, atau ada hal lain yang membuat Karyo menawarkan SB-nya. "Nan, pakai aja SB gua," kata Karyo sambil melepas SB-nya. Kemudian Karyo masuk ke dalam SB milik Neneng sehingga mereka berdua dalam satu SB. Saya tidak memperdulikan mereka, lalu memakai SB yang diberikan oleh Karyo dan menutupnya hingga kepala. Tidak begitu lama saat saya mencoba untuk tidur, jika saya tidak salah dengar, terdengar bunyi. Dengan kata lain seperti orang ciuman. Saya nggak nuduh ya, cuma perasaan saya aja loh. Kok saya bisa nebak gitu? Lah, dari pengalaman sih kalau bunyi itu ya ciuman. Tapi jujur saya nggak peduli. Saya hanya mencoba memejamkan mata untuk tidur, tapi teramat susah. Padahal saya kecapean loh. Biasanya saya kalau kecapean terus rebahan ya bisa terlelap. Tapi kok hawa-hawanya kayak panas, terus sumpek banget. Saat saya udah tidur, saya merasa ada yang nepuk bahu saya. Akhirnya saya buka resleting SB dan saya lihat muka Karyo yang pucat. Dia tengah memelototi sesuatu di samping tenda. Saya mengikuti arah pandangan matanya dan di saat itu pula terpampang objek yang membuat saya melek seketika. Sebuah siluet berbentuk setan lontong itu terpampang jelas di balik kain tenda. Saya sampai sekarang pun gak tahu kenapa bisa kelihatan, padahal minim cahaya pada saat itu. Saya lihat objek itu perlahan berjalan sampai bayangan itu menghilang. Saya melihat sosok kedua manusia di sebelah saya. Neneng memejamkan matanya sambil memeluk Karyo. Karyo masih dengan muka pucatnya berbicara secara gagap. Itu apa, Nan?" Aku hanya bisa menggeleng tanpa suara. Dia berbicara kepada Neneng bahwa kejadiannya sudah usai. Karyo memberi kode agar saya tidur di atas tangannya. "Tidurnya jangan jauh-jauh napa, Nan? Sini di atas tangan gua." Namun saya menolak. Tapi saya membuka SB hingga seperut karena merasa hawanya panas. Kemudian kembali memunggungi mereka. Tidak lama terdengar kembali bunyi-bunyi aneh seperti sebelumnya. Karyo kembali menepuk bahu saya. "Itu suara apa sih, Nan?" Saya balik badan. "Nggak tahu." Sumpah, saat itu terdengar kayak rame banget. Menurut saya ramenya macam suasana di pasar gitu. Sampai kemudian ada suara cewek melengking yang membuat kita bertiga kaget. Bahkan Karyo sampai melepas SB, kemudian masuk ke dalam SB milik saya dan memeluk saya dari samping. Buset, itu Neneng ditinggal begitu aja, batin saya saat itu. Setelah itu Neneng mendekati kita berdua dan memeluk Karyo, sedangkan saya tidur menyamping dengan tangan Karyo sebagai bantalnya. Jujur bunyinya makin rame, dan tiba-tiba siluet di luar tenda muncul kembali, namun kali ini lebih banyak objeknya. Saya nggak bisa sebutin kayak gimana, tapi intinya mah banyak. Seperti mengelilingi tenda, saya udah mikir kalau itu bukan manusia. Saya juga yakin jika itu bukan orang yang mau ngerjain kita. Masalahnya niat banget malam dan dingin begini ngerjain kita kan. Saya meniatkan baca Al-Quran karena Allah, Tuhan semesta alam. Semakin saya fokus membaca Al-Quran, semakin sunyi keadaan saat itu. Bahkan saat saya melihat sekitar, bayangannya sudah tidak ada. Kemudian saya melihat Neneng sudah tidur dan menyisakan saya sama Karyo. "Lo tadi ngapain yuk?" Tanyaku mengingatkan bunyi cup-cup itu. "Kagak, gue kagak ngapa-ngapain," jawabnya tidak jujur. Gue berdeci. "Lu tahu sendiri ini gunung toh." Tiba-tiba suara-suara aneh terdengar kembali. "Dan baca Al-Quran lagi," perintah Karyo. Saya membaca Al-Quran kembali hingga kemudian saya merasa hawa saat itu terasa sejuk. Bahkan saya menguap beberapa kali, sampai akhirnya saya tidak bisa melawan rasa kantuk itu. Sesaat kemudian entah bagaimana saya tiba-tiba tertidur. Saya tidur dan bermimpi. Ini mimpinya. Saya berada di tempat yang sama. Saya sedang duduk di depan tenda. Namun anehnya saya sendirian pada saat itu. Tidak ada siapa-siapa.
Lalu dari arah jalur pendakian ada sekelompok orang seperti tentara kerajaan sedang berjalan. Mereka jumlahnya puluhan. Lalu kemudian ada tentara yang memikul sebuah tandu. Lalu aku melihat mereka berhenti tepat di depanku. Salah satu dari mereka membuka tirai yang menghalangi pandangan orang yang dipikul tersebut. Aku kaget saat kulihat wajah dari orang yang ditandu tersebut, seperti seseorang yang sering aku lihat di buku pelajaran. Seseorang yang sempat menjadi pemimpin salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa. Beliau tersenyum kepadaku dan menyuruhku untuk menghampirinya. Aku berdiri di hadapannya, dia menyentuh pundakku. Dia berbicara dengan bahasa daerah, namun aku paham dengan apa yang dia bicarakannya. Nah, beritahu ke semua untuk menjaga sikap setiap kali kalian berkunjung kemari. Aku menunduk. Nah, kamu anak yang sopan dan biarkanlah itu tetap begitu. Dia lalu menunjuk ke tendaku. Aku memaafkan perilakunya karena kamu. Aku tidak paham maksudnya. Namun aku kepikiran tentang hal yang diperbuat oleh Karyo dan Neneng. Dia mengusap bahuku dan menyuruhku untuk melihatnya. Aku melihatnya tengah tersenyum. Sekarang bangunlah sebelum tendamu terbawa tanah, ucapnya sambil memberiku kode untuk melihat tendaku. Aku berbalik dan kudapati tendaku sudah miring ke jurang. Tiba-tiba saya terbangun dari tidur. Saya merasa ada yang menutupi muka dan itu ternyata adalah kain langit-langit tenda. Saya lihat ke sekeliling dan melihat bahwa tendanya telah miring. Kemudian saya membangunkan Karyo dari tidurnya. Saya keluar tenda bersama Karyo dan mendapati bahwa tendanya telah miring sebelah. Jadi dua pasak di bagian belakang telah terlepas dan sebagian miring atau terjatuh ke arah jurang. Saya hanya bisa beristighfar saat itu. Kemudian saya melihat Mas Seno dan Mas Parto sedang ngopi di luar tendanya. Kita menghampiri mereka berdua. Gimana mimpinya? Tanya Mas Seno ke saya. Saya terkejut. Saya makin lama percaya kalau orang ini cenayang. Saya cuma tersenyum. Akhirnya menceritakan mimpinya. Kamu gak mimpi kok, itu nyata, kata Mas Seno. Saya tiba-tiba shock. Beliau tadi datang dan minta ketemu kamu. Saya masih gak percaya. Mas Seno cuma ketawa. Kadang emang yang gak masuk akal itu terjadi di sekitar kita. Saya menggigil seketika. Udah nih, minum. Mas Seno memberikan saya segelas teh hijau, namun rasanya pahit banget. Tapi gak lama saya lebih seger. Karyo balik ke tenda duluan dan gak lama Jono keluar dari tendanya, lalu mengecek tenda saya. Kemudian melihat kita bertiga dan menghampiri kita. Lu dimimpiin juga ya? Tiba-tiba Jono langsung bilang kayak begitu sambil nyengir. Saya mengangguk. Mas Seno ketawa. Iya, tuh mukanya pucat. Akhirnya Jono menceritakan mimpinya dan kurang lebih sama alur mimpinya dengan apa yang saya mimpiin. Kita ngobrol berempat lama, sampai Mas Seno memberi beberapa nasihat untuk kita berdua. Bahkan saya akhirnya paham kalau dia bisa ngelihat yang begituan. Jam 5-an kami membangunkan teman-teman untuk mengejar summit attack. Mas Seno dan Mas Parto ngikut kita sampai ke puncak. Pas sudah di puncak, Mas Seno izin pamit karena arah turun kami berbeda. Sebelum berpisah, Mas Seno memanggil saya dan Jono. Kalian jaga teman kalian, saya takutnya masih terjadi sesuatu, ucapnya mengingatkan. Saya dan Jono mengangguk. Akhirnya kita berpisah. Perjalanan pulang dimulai pada pukul 12-an. Kami melalui trek yang tidak begitu sulit ketika perjalanan naik. Bahkan jalur ini terbilang lebih ramai. Kami berjalan dengan santai sembari menikmati udara yang jarang didapat di kota. Sore harinya tiba-tiba hujan. Lagi dan lagi kita terhambat dalam perjalanan. Akhirnya saya meneduh bersama Karyo di sebuah bangunan yang sekiranya pos. Soal tadi pagi pas di tenda Mas Seno, gue juga dimimpiin Konan, ucap si Karyo. Saya kaget, kok bisa dimimpiin juga? Karyo menceritakan mimpinya. Intinya ya, beliau itu menegur dia dan Karyo meminta maaf. Aslinya dia merinding saat melihat tenda kita udah rubuh sebagian. Apalagi saat dia dengar bahwa saya mimpi juga dan Mas Seno bilang kalau dia itu beneran datang. Makanya dia langsung masuk tenda. Akhirnya kita jalan lagi dan waktu itu hari sudah mulai gelap. Akhirnya kita sempat istirahat sebentar di pinggir jalan. Saya lagi duduk di sebelah Karyo. Itu apaanan? Tanya Karyo. Saya melihat seperti istana besar, tapi nggak bakal mungkin ada istana di sini.
Sebuah tepukan dari belakang membuat saya sama Karyo kaget. Ternyata itu si Jono. "Ayo, lihat apa kalian?" Saya dan Karyo berbalik dan menggeleng. "Bukan istana itu." Saya balik lagi melihat objek tadi dan ternyata tidak ada apa-apa, hanya rimbunan pohon. Kita jalan lagi dan saya ketinggalan bersama Tatang. Soalnya saya nungguin dia karena dia merasa capek. Tiba-tiba ada pertigaan. Saya juga nggak tahu ini harus belok mana, sedangkan teman-teman yang lainnya udah enggak kelihatan. "Belok kiri, Nan. Tuh, ada si Sari." Tapi samar-samar dari kejauhan terlihat ada yang janggal. Sari tidak berjalan tapi melayang. Saya yang menyadarinya pun langsung menarik tangan Tatang yang sudah mulai berjalan ke kiri, kemudian membawanya untuk belok ke kanan. "Jalannya ke sini." Tapi Tatang masih ngeyel. "Tapi lo lihat sendiri kan kalau Sari belok kiri?" tanya dia. Saya menghela nafas. "Itu bukan Sari." Aku masih menarik tangannya. "Udah, ikutin gua." Tidak begitu lama saya melihat teman-teman yang lain sedang menunggu kedatangan kami. Hari sudah gelap dan kami belum sampai. Katanya Jono sih masih 20 menitan lagi. Pas lagi jalan Neneng terjatuh. Saya nggak sempet ngeliat sih, soalnya kan saya ada di barisan belakang. Pas dilihat pelipis Neneng terlihat berdarah. Walau nggak banyak, kita istirahat kembali. "Gua ngerasa ada yang ngedorong deh." Neneng sedang menceritakan apa yang dialaminya. Jono terlihat bengong, namun kedua sudut matanya seperti melihat sesuatu. Saya mengikuti arah matanya dan mendapati ada anak kecil hitam dan bertanduk. Anjir. Gak lama setan itu menghilang. Kemudian Jono bangkit. "Ayo, jalan lagi." Kita mengikuti leader. Akhirnya kita sampai di base camp. Kita membantu luka-lukanya Neneng dan akhirnya memutuskan untuk menginap di base camp dan pulang di esok harinya. Waktu malamnya di saat saya berdua sama Jono, dia ngomong sesuatu. "Masih inget kan waktu awal naik, gue sempat bilang kalau bakal ada yang aneh-aneh?" Saya mengangguk. Karena waktu itu ada yang menghalangi jalan kita, seakan-akan dia tidak ngizinin kita naik. Awalnya gue mau bilang, tapi gue kasihan sama mereka yang mau naik. Iya kali gue gagalin. Jono menyeruput kopinya. Tapi gak tahu kenapa gue ngerasa nyaman kalau lo ikut. Makanya setiap naik gue pasti ajak lo, walau pas lo gak ada duit. Makasih juga ya udah nego sama beliau. Saya mengernyit bingung. "Maksudnya nego?" Jono ketawa. "Makasih udah selalu ingat kepada Sang Holek, Tuhan semesta alam." Jono bangkit dan pergi meninggalkan saya dengan pertanyaan yang belum terjawab. Pada pagi harinya kita bersiap untuk pulang dan kita selamat sentosa sampai tujuan. Tidak ada kejadian aneh selama perjalanan pulang, semuanya benar-benar normal. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.